Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ikar Mustika Suara, di channel Opti Digital. Kali ini saya akan membahas tentang istilah trunking pada repeater digital. Tujuannya untuk supaya teman-teman kita ya lebih memahami tentang istilah trunking. Kita langsung melihat ke display. Kita akan mencontohkan ya, kita punya dua repeater digital ya, otomatis dengan dua repeater itu kita punya dua slot kali dua. Artinya kalau kita dibuat secara konvensional, maka slot ya, grup yang menduduki slot itu dibuat statik. Misalkan kita punya 4 grup. Untuk grup 1 ditempatkan pada slot 1 ya, di repeater 1 ya. Lalu untuk grup 2 ditempatkan pada slot 2 di repeater 1. Untuk grup 3 ditempatkan di slot 1 di repeater 2. Lalu untuk grup 4 ditempatkan di slot 2 di repeater 2. Jadi ini benar-benar tidak bisa berubah ya, dia hanya untuk dia, tidak bisa dipergunakan oleh yang lain. Nah, sedangkan untuk fitur standar sama ya. Fitur standarnya DMR standar itu adalah group call ya, private call, SMS, GPS, ya IPPBX, telemetri dan SCADA. Untuk fitur opsionalnya ada banyak ya, ada dispatcher, ada integrasi ke aplikasi GSM dan lain-lain. Nah, untuk konvensional repeater, sistem yang dibutuhkan hanya DMR standar. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk digital trunking repeater, nah ini istilah trunking itu supaya lebih paham ya. Jadi dalam digital trunking repeater, grup untuk mendapatkan slot ya, itu secara dinamis ya. Jadi dia tidak ditentukan untuk grup 1 di slot 1, untuk grup 2 di slot 2. Nah, jadi di sini kita kan punya dua repeater, artinya kita punya dua slot kali 2. Nah, di sini di sistem sudah dinamakan slot 1, slot 2, slot 3, slot 4. Kalau ada tambahan repeater, dilanjutkan slot 5, 6, dan gitu ya. Nah, si top group itu ya, untuk mendapatkan slot, dia akan mencari slot yang kosong dari slot 1 sampai slot 4. Kurang lebih kerjanya sama seperti PABX ya, PABX. Jadi kalau kita punya 4 nomor telepon ya dari Telkom, extensionnya ada 8 ya, maka untuk mendapatkan telepon itu kita bisa share di 4 ya. Jadi dengan cara hunting, misalkan pijit 9, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dengan cara share ya slot secara dinamis, maka dalam digital trunking repeater memungkinkan ditambahkan atau dibuat grup lebih dari slotnya. Misalkan kalau misalkan kita punya slotnya 2, ya mungkin bisa untuk 3 grup. Kalau kita punya slotnya 4, ya mungkin buat 8 ya. Kalau punya slotnya 6, ya mungkin bisa 15, dan itu perhitungan itu ada ya dari Erlang ya, sehingga semakin banyak slot itu semakin kemungkinan mendapatkan slot yang ideal itu semakin tinggi. Nah, untuk fitur
Itu sama ya, fitur standarnya jalan ya, ada group call, ada private call, SMS, ya IPPBX ya, terus telemetri dan SCADA. Nah, untuk trunking itu sistem yang dibutuhkan itu adalah LCP ya kalau kita menggunakan Motorola. Kalau menggunakan Hydra kita butuh sistemnya XPT, atau kita bisa membangun trunking dari tier 3. Oke, demikian penjelasan tentang istilah trunking. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di materi berikutnya.